seluar biasa oleh Romani soal Timnas Indonesia. Pasca Timnas Indonesia dibantai Jepang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memastikan kembali ketersediaan oleh Romani mau atau tidak dinaturalisasi. Jawaban oleh sangat mengejutkan. Oleh Romani, pemain yang diproyeksikan menjadi striker Timnas Indonesia, sedang dalam proses naturalisasi agar dapat memperkuat skuad Garuda melawan Bahrain dan Australia pada Maret tahun 2025. Erick Thohir pun memastikan langkah ini setelah bertemu dengan pemain tersebut pada Sabtu 16 November. Erick menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Ole Romani dilakukan usai pertandingan. Dalam pertemuan itu, Erick menilai Romani memiliki potensi besar dan dedikasi yang tinggi untuk membela Indonesia. Ia pun menekankan bahwa kecintaan Romani terhadap Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam proses ini. Meskipun peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin kecil setelah kekalahan dari Jepang dengan skor 4-0, Romani tetap menunjukkan komitmen kuat. Ole Romani yakin dapat membawa perubahan positif bagi performa timnas di laga-laga berikutnya. Makanya setelah pertandingan, saya tanyakan lagi, kita kalah 4-0 dibantai Jepang. Yakin? Kata Erick Thohir mencontohkan obrolan dengan Ole Romani. Dia bilang, yakin, saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia. Lanjut Erick Thohir. Saat ini, Timnas Indonesia memang menghadapi kendala di sektor striker. Selama ini, pemain naturalisasi yang bergabung ke skuad Garuda lebih sering mengisi posisi B, gelandang, atau winger. Kehadiran Romani diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya serang tim, sekaligus memperbesar peluang meraih poin dalam kualifikasi. Proses naturalisasi Romani diharapkan selesai tepat waktu, sehingga ia bisa menjadi bagian penting dari komposisi tim yang lebih solid dan kompetitif. Tamparan dari Timnas Jepang yang sadarkan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dihajar Timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Kekalahan itu dinilai menyadarkan skuad Garuda. Saat bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 15 November 2024, Indonesia dikalahkan Jepang 0-4. Gol bunuh diri Justin Hubner, Takumi Minamino, Hidemasa Morita, dan Yukinari Sugawara yang menjadi penentu kemenangan Samurai Biru. Indonesia mengawali petualangan di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ronde ketiga dengan baik. Saat melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, tim Merah Putih menuai hasil imbang. Kepercayaan diri Indonesia untuk bisa melaju di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 pun menebal. Melawan China, Indonesia optimistis meraih poin. Tapi, tim asuhan Shin Tae-yong malah takluk dengan skor 1-2. Jepang menambah derita Indonesia, bertanding di kandang sendiri, JHCS malah kalah telak. Ada blunder yang dilakukan oleh kiper Indonesia, Martin Paes, hingga membuahkan gol Morita. ESPN menyebutkan bahwa Indonesia disadarkan Jepang mengenai kualitas yang dituntut agar bisa bersaing dengan negara-negara papan atas di Asia. Meski peringkat dunia AFF mereka saat ini ada di posisi ke-130, mereka pada dasarnya ada di antara tim papan atas sebagai salah satu dari 18 tim yang berkompetisi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata ESPN dalam tulisannya. Dan sejauh ini, musim mereka berjalan positif dengan bulan lalu kalah dari China yang menjadi kekalahan pertama mereka setelah hasil imbang impresif melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Meski demikian, pada hari Jumat, menghadapi tim yang dibilang jauh lebih unggul dari seluruh tim di kompetisi saat ini, Indonesia diberi kenyataan pahit soal perbedaan kualitas yang ada di antara mereka dan dengan yang terbaik. Belak-belakan Sinteyong usai Timnas Indonesia kalah dari Jepang. Sinteyong mengungkapkan dirinya mulai merasakan tekanan setelah Timnas Indonesia kalah dari Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kalah telak dari Jepang dengan skor 0-4 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat 15 November 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu mulai merasakan tekanan. Dari awal saya memang menargetkan tim ini berada di peringkat ketiga atau keempat supaya lolos ke babak selanjutnya, kata Sinteyong kepada awak media. Kalau instan sangat sulit bagi kami lolos ke Piala Dunia 2026. Tentu saja saat ini ada tekanan bagi saya dan itu wajar karena saya pelatih kepala di sini, ujarnya.
Ex-pelatih timnas Korea Selatan itu bertekad untuk melawan tekanan yang dirasakannya itu. "Saya harus melawan itu," kata Shin Tae-yong. "Saya harus menjadi satu dengan pemain agar sama-sama berusaha membawa timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya," ujarnya. Target finish di peringkat ketiga dan keempat tentu tak semakin mudah, justru sebaliknya. Timnas Indonesia terjerembab ke dasar klasemen grup C hanya memiliki 3 poin. Jai Itjes dan kawan-kawan memiliki 5 pertandingan tersisa yang harus dimaksimalkan dengan baik untuk meraih poin sebanyak mungkin. Erick Thohir minta maaf usai kekalahan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta maaf kepada masyarakat atas hasil yang mengecewakan setelah tim nasional Indonesia kalah dari Jepang. Partai Indonesia vs Jepang dalam pertandingan kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona ASI di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia berakhir dengan kemenangan 4-0 Samurai Biru pada Jumat 15 November 2024 malam. "Mohon maaf kalau pertandingan hari ini mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa," ungkap Erick Thohir dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, yang juga merupakan mantan presiden Inter Milan, menegaskan bahwa hasil yang buruk ini adalah tanggung jawabnya. "Ya, saya bertanggung jawab tentu dengan prestasi yang dicapai oleh PSSI hingga saat ini," tambah Erick. Kekalahan dari Jepang membuat tim asuhan Shin Tae-yong itu hingga kini belum memperoleh satupun kemenangan dari 5 pertandingan, dengan hasil 3 kali seri dan 2 kali kalah. Walaupun demikian, Erick Thohir meminta kepada seluruh pendukung timnas Indonesia untuk tetap memberikan dukungan kepada Jai Itjes dan rekan-rekannya. Menurutnya, masih ada peluang untuk mendapatkan tiket ke putaran berikutnya dengan menempati posisi ketiga atau keempat, sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh PSSI sebelumnya. "Kembali saya mohon ini belum selesai, kita masih punya 5 pertandingan lagi. Kita posisinya mengejar ranking 3 atau 4 sesuai yang ditargetkan." Timnas Indonesia digulung Jepang 0-4. Timnas Indonesia kalah 0-4 saat melawan Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia putaran ketiga. Kekalahan ini menandai debut pemain naturalisasi anyar, Kevin Dix.